Baik, sekarang kita akan kembali membacakan kitab Ushul Fiqih karangan Buya Profesor Dr. Nasrun Harun LCMA rahimahullah. Sekarang kita masuk pada fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah ilahi berfungsi untuk menjelaskan kepada umat Islam ajaran-ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma unzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Sunnah Rasulullah SAW ada kalanya berbentuk mendukung hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, seperti sunnah Rasulullah tentang kewajiban solat, zakat, puasa, dan haji. Kewajiban-kewajiban ini telah ada hukumnya dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah memperkuatnya dengan sunnah beliau. Ada kalanya sunnah menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Penjelasan Rasulullah terhadap Al-Quran ada beberapa bentuk, yaitu 1. Memerinci hukum global yang ada dalam Al-Quran, seperti kewajiban solat yang ada dalam Al-Quran yang sifatnya global, karena tidak merinci berapa kali, berapa rakaat, dan bagaimana tata caranya. Dalam hal ini Rasulullah bertugas menjelaskannya, sebagaimana sabda beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang kedua, menjelaskan maksud hukum mutlak yang ada dalam Al-Quran, seperti perintah Allah untuk memotong tangan orang yang melakukan tindak pidana pencurian. Perintah Allah ini tidak menjelaskan ukuran yang dipotong dan nisab harta yang dicuri yang dikenakan hukuman potong tangan. Tugas Rasulullah adalah menjelaskan yang mutlak tersebut, yaitu bahwa tangan yang dipotong itu sampai pergelangan tangan dan nisab barang yang dicuri 1/4 dinar. Yang ketiga, mengkhususkan hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Quran, seperti tentang pembagian harta warisan dalam surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan bagi kalian pembagian harta warisan bagi anak-anak kalian. Kalimat anak-anak dalam ayat ini masih bersifat umum, yaitu seluruh anak. Akan tetapi apabila anak itu sengaja membunuh ayahnya agar segera mendapat warisan, apakah dapat bagian juga? Dalam kaitan ini Rasulullah menjelaskan bahwa pembunuh tidak mendapat pembagian warisan. Lebih lanjut, para ulama ushul fikih juga membahas persoalan tentang boleh tidaknya Rasulullah menetapkan hukum baru yang sifatnya bukan mendukung atau menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran dan bukan pula menjelaskannya. Dengan kata lain, apakah sunnah Rasulullah boleh menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa Rasulullah boleh membuat hukum tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran. Dalam hubungan inilah, menurut jumhur ulama, umat Islam diperintahkan taat kepada Rasul. Contoh-contoh hukum baru yang dibuat Rasulullah adalah tidak bolehnya mengawini seorang wanita sekaligus dengan bibinya, tidak boleh memakan daging himar kampung, yakni keledai yang dijadikan tunggangan atau pembawa beban, dan binatang buas. Imam Syafi'i mengatakan
Saya tidak mengetahui ada ulama yang berbeda pendapat tentang fungsi sunnah, termasuk membuat hukum tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran. Sebagian ahli usul fikih mengatakan bahawa Rasulullah tidak boleh menetapkan hukum yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Menurut mereka, seluruh hukum yang ditetapkan Rasulullah ada dasarnya dalam Al-Quran. Baik dasarnya itu kias atau analogi, melalui kaidah kemaslahatan, atau melalui kaidah umum yang ada dalam Al-Quran. Jika demikian halnya, maka hukum-hukum tambahan yang dibuat Rasulullah tidak terlepas sama sekali dengan kandungan Al-Quran. Dalam kaitan dengan ini, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, dan Ali Hasballah, ketiganya ahli usul fikih dari Mesir, mengatakan bahawa pada dasarnya hukum-hukum tambahan yang dibuat Rasulullah melalui sunnahnya tidak terlepas sama sekali dari kandungan atau makna umum yang dikandung Al-Quran. Dalam masalah larangan mengawini seorang wanita sekaligus dengan tante atau bibinya, merupakan hukum yang dikiaskan kepada larangan Allah tentang mengawini dua orang perempuan bersaudara sekaligus. Oleh sebab itu, menurut mereka, hukum-hukum tambahan yang dibuat Rasulullah itu tidak terlepas dari kaidah umum yang ditetapkan Al-Quran, baik itu dilakukan melalui pendekatan kias maupun melalui pendekatan kaidah kemaslahatan.